Oke, halo semuanya. Nah, di bagian ini kita mau belajar tentang apa itu tipe data. Oke, langsung aja ya. Nah, teman-teman masih ingat sama percobaan menukar kopi dan teh di beberapa video yang lalu? Nah, jadi waktu itu kita kan punya gelas A yang berisi kopi dan gelas B yang berisi teh. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau di komputer kita bisa menyebutnya gelas itu dengan nama variabel. Jadi terus kopinya itu kita kasih nama nilai. Jadi variabel ini sebenarnya seperti sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, dalam hal ini gelas A itu kita sebut berarti mungkin variabel gelas A, terus yang gelas kop gelas teh itu berarti gelas B atau variabel gelas B yang nilainya isinya yaitu teh. Nah, untuk penamaan variabel sendiri itu ada aturannya ya. Jadi aturannya itu yang pertama itu dimulai dengan huruf alfabet. Jadi tidak boleh dengan menggunakan misalkan kayak angka atau apa ya, itu sebenarnya aturan aja. Terus huruf besar atau kecil sama aja. Itu kalau di aturan penamaan yang ini. Terus karakter yang dibolehkan hanya hanya alfabet, angka, dan underscore. Underscore tuh yang tanda yang itu ya yang di bawah itu. Terus tidak boleh mengandung operator aritmetika, operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Maksudnya kayak tanda tambah, kurang, sama dengan gitu nggak boleh. Terus karakter di dalam nama tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Dan yang terakhir yaitu panjang namanya itu sebenarnya tidak dibatasi. Jadi tadi misalkan kita mau ngasih nama variabelnya tuh gelas teh atau mungkin gelas kopi, itu nggak apa-apa. Yang penting harus mengikuti kaidah berikut ini. Nah, kalau tipe data sendiri itu dibedakan nih jadi 5. Yang pertama tuh bilangan logika. Bilangan logika tuh isinya eh 1 dan 0 atau true dan false gitu ya. Nah, kalau bilangan bulat, ya bilangan bulat berarti yang 1, 2, 3, 4 yang tanpa ada koma-koma. Kalau bilangan real berarti ya semua bilangan yang sifatnya real atau biasanya kalau kita sebut yang ada desimalnya seperti itu ya. Oke, terus ada lagi tipe data selanjutnya yaitu karakter. Karakter ini tuh jadi isinya yang cuman satu aja. Jadi misalkan karakter A atau karakter B atau misalkan karakter angka 6 gitu. Yang penting hanya satu aja. Dan yang terakhir adalah string. String ini sebenarnya merupakan kumpulan dari uh, beberapa alfabet atau bisa juga dikasih dengan bilangan atau operator seperti itu. Jadi misalkan nih nama presiden kita Joko Widodo gitu ya. Berarti itu bisa dimasukin dengan tipe data string. Nah, yang selanjutnya nih ada tipe bentukan. Kalau tadi kan tipe data yang primitif lah, ini tipe bentukan. Tipe bentukan tuh terdiri dari dua, yaitu ada tipe dasar dan juga tipe terstruktur. Nah, bedanya apa sih itu nanti akan dibahas di video yang selanjutnya. Terus ini sekedar contoh penamaan variabel. Jadi misalkan kayak tadi ada bilangan bulat, itu di sini kita sebut dengan integer. Integer ini jadi yang menunjukkan bilangan bulat. Nah, ini misalkan kita bisa kasih nama variabelnya tuh bisa X atau bisa Y, kayak gitu ya. Nah, uh, setiap nama variabel dipisahkan dengan tanda koma. Terus kalau ini ada string, string ini misalkan contohnya kita bisa kasih nama atau alamat. Ya, tadi kan string itu kumpulan dari beberapa alfabet, bisa atau kasih angka atau operator gitu. Nah, kalau yang ini misalkan kita punya rata-rata gitu. Nah, itu rata-rata biasanya bentuknya desimal ya. Karena itu kita beri tipe datanya itu yaitu real. Terus ini
Ini merupakan contoh ekspresi aritmetik. Ya, contoh ekspresi aritmetik ini bisa juga diletakkan di pemrograman. Ini sebenarnya seperti kayak matematika ya. Ini yaitu A dikali B, kemudian A tambah B kurang C bagi E, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ini mod. Mod itu maksudnya yaitu uh, sisa hasil bagi. Jadi, di sini kan 10 mod 3. Nah, sebenarnya kalau 10 bagi 3, itu kan hasilnya kan 3 ya. 3, tapi kalau 3 dikali 3, itu kan hasilnya 9. Nah, ini oleh karena itu kalau 10 mod 3 berarti sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau ini tanda yang seperti ini itu namanya pangkat. Pangkat 2 atau mungkin pangkat 3. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat belajar.